Halo, halo. Halo, apa kabar Bro Ken? Baik, baik. Ini dengan Mas Amrit kan ya? Yes, yes, Iya, betul. oke, oke, oke. Kita ngobrolnya Thank you pakai sudah. gua lu atau aku kamu atau apa Apa aja biasanya? santai, santai, santai. Oh, Gua oke. lu boleh, aku kamu boleh. Oke, Uncensored oke. kita hari ini uncensored. Siap, Oke, siap, siap. jadi aku kebetulan juga baru tahu soal Gather Rich belum lama. Diceritain, aku sempat ngeliat IG-nya, kontennya sangat-sangat menarik. Eh, dan hari ini mungkin kita sharing ke semua orang ya, terutama dari Bro Ken sendiri. Apakah kita mungkin bisa, topiknya hari ini, apakah kita bisa kaya kalau gaji kita kecil gitu kan? Ada caranya nggak gitu? Ada trik-triknya? Apa yang perlu kita fokuskan, dan mungkin dari situ kita bisa ngobrol lebih deep lagi. So thank you banget sudah hadir hari ini. Mungkin buat yang belum kenal, pasti hampir semuanya sudah kenal, tapi yang belum kenal Gather Rich mungkin bisa diceritain sedikit sejarahnya dan apa sih Gather Rich itu? Well, sebelumnya thank you Mas Amrit udah diajak sharing bareng. Sama-sama. Kita yang thank you. Ja- Jadi sebenarnya Gadris itu kita mulai di 2017. Awalnya Oke. itu sebenarnya belum ada, pas sebelum ada Gadrich, kita tuh udah punya bisnis training sebenarnya. Jadi kita Hmm. banyak ngajar ke kementerian, ke institusi pendidikan gitu. Nah, si Ken itu dari tahun 2014 dengan bisnis training yang dia punya, si Ken-nya ini jadi OKB. Oke. Kalau pernah dengar, ya OKB orang kaya bego, bukan Iya. orang kaya Oh, baru. warga. jadi jadi si Ken ini punya income lumayan. Nah, masalahnya adalah dia jadi boros banget. Jadi dia pengen membuktikan gitu kalau dia tuh orang yang punya duit. Jadi dia ke mall, dia beli ini itu, ada sale apa dia beli. Nah, itu adalah sebuah kesalahan financial yang ternyata banyak banget orang lakukan. Nah, Oke. once pas si Ken-nya ini udah broke waktu itu, OKB di zaman itu di 2014, gue baru sadar gitu waktu itu di 2014 si Ken ini baru sadar kayak wah gila duit gue berubah bentuk jadi apa aja nih, padahal Hmm. income-nya tuh lumayan 20 juta dalam waktu satu hari dan berkali-kali gitu, Oh, karena wow, kita oke. banyak ngajar ke ini kan ke institusi pendidikan kementerian, jadi memang legit, lembaganya oke-oke juga gitu. Nah masalahnya adalah si Ken ini nggak bisa ngatur keuangan. Oke. Jadi lihat apa yang bagus beli. Udah gitu di zaman dulu nggak ada nggak ada financial educator yang netral gitu. Jadi biasanya financial educator atau para public figure ketika ngomongin soal keuangan gitu, ujung-ujungnya diarahin ke salah satu instrumen. Antara dia yang bikin sendiri atau gimana. Oke. Iya. Nggak netral. Gue kejebak, iya, gue kejebak juga di situ. Jadi gue ada Oke. beli beberapa, gue ada beli properti, ada beli many many things yang sebenarnya liabilities gitu, bukan aset. Gue kirain Hmm. aset, ternyata bukan. Cicilannya tetap jalan. Nah, pas gue broke waktu itu, si Ken ini baru kayak, oh iya ya, gue beli apartemen lantai 11-nya belum dibangun. Katanya investasi. Mau disewain juga nggak bisa. Mau disewain nggak bisa. Oke. Mau dijual lagi juga nggak tinggi nilainya. Jadi kayak boro-boro balik modal, jual rugi malah iya gitu. Nah, di situ gue gagal bayar. Waktu itu si Oke. Kenny juga gagal bayar. Dan akhirnya gue mengaku kalau ini sebuah kesalahan. Ternyata cari duit sama mengelola duit itu dua hal yang berbeda banget. Hmm. Gitu. Nah, dari situ gue mulai kumpulin modal Menarik. lagi. Gue belajar. Gue belajar keluar, Ya. belajar sama Robert Kiyosaki langsung, belajar sama T. Harv Eker, belajar sama Tony Robbins juga. Nah, abis itu gue praktekin. Setelah gue udah praktekin, gue baru sadar kalau, well, di situ gue punya bisnis training, tapi income-nya udah nggak kayak tahun-tahun sebelumnya, karena kan terseok-seok, ngelola keuangannya jelek banget dulu. Nah, sampai akhirnya gue sadar, gue bisa comeback lagi dengan keuangan yang bagus lagi di 2016, 2017 awal tuh gue, oke, kalau gitu kita harus bantuin banyak orang karena ini masalahnya bukan cuma masalah si Ken. Jadi gue udah comeback dan Hmm. gue sadar oke ini masalah banyak orang nih. Nah di situ kita baru bantuin orang lain dengan kita bikin Gatherage. Oke, oke. Sip, Gitu. thank you nih. Jadi kita kita semua bisa bisa belajar dari kesalahan broken dan kita hopefully tidak tidak mengulang kesalahan itu, belajar dari kesalahan orang lain. Oke, menarik banget. Jadi tadi tadi kita bicara apa? Cari uang dan mengelola uang itu
beda gitu. Jadi boleh di-share sedikit nggak mengelola uang itu apa sih lebih lebih dalam lagi gitu? Nah, kalau kalau misalkan kita ngomongin mengelola uang, seringkali kan masalah yang terjadi adalah kita biasanya tuh masalah keuangan ada dua nih yang mostly terjadi. Seseorang dia dapat duit nih, terus Ya. duitnya ditaruh di tabungan, nah dianya kerja lagi dan itu diulang terus sampai dia banyak duit di Oke. tabungan dan dia bingung. Ini duit gue banyak ya, dan dia curhat biasanya, Ken, gue punya duit nih puluhan juta atau ratusan juta bahkan ada yang miliaran, Hmm. gue enaknya ngapain ya? Jadi itu masalah orang kebanyakan duit, dia Hmm. bingung duitnya mau diapain. Ini banyak banget yang kayak gini. Dibagi aja ke Eh, kita. iya, jawaban gampangnya daripada lu bingung, mendingan sini kasih gue aja, gue pakai, gue yang habisin gimana? Nah, terus masalah yang kedua adalah biasanya si orang ini ngerasa dia kekurangan uang. Padahal gajinya gede. Maksudnya gini, Oke. gaji kecil dan gede itu kan relatif ya. Tapi ini Hmm. ada salah satu contoh dari kita punya followers, dia curhat, Mas Ken, ini gaji saya itu 30 juta. Tapi saya punya hutang di kartu kredit, saya punya pengeluaran begini, saya harus nanggung segini, segini, segini. Saya harus gimana ya? Nah, ini adalah masalah yang banyak banget, lebih banyak lagi terjadi. Kenapa? Karena dia nggak sesuaikan pengeluaran dia. Nomor satu, dia nggak sesuaikan pengeluarannya, dia nggak melakukan budgeting di pengeluarannya, dan dia juga nggak melakukan planning. Kira-kira di masa depan gue butuh apa nih? Jadi, mengelola uang itu Hmm. bicara ketika kita sudah terima income, nah kita mau keluarinnya kemana aja? Kita mau bagi ke keperluan mana aja nih? Supaya kita nggak, apa ya Oke. namanya ya, jangan sampai ketika lu butuh duit untuk pakai sesuatu, malah lu nggak ada duitnya. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Berarti kita kita mengelola uang itu berarti kita bilang sesuaikan income dengan expense atau jadi kita income di treat terpisah, expense terpisah atau income disesuaikan dengan expense. Kira-kira gimana tuh? Kalau orang banyak ngomong itu kan, orang banyak sebut ya, lebih besar pasak daripada tiang itu kan peribahasa ya, di zaman kita Ya. SD gitu belajar. Ah, ya. Sebenarnya yang penting terjadi itu adalah Ya. ketika kita terima income, kita sisihkan. Kita sisihkan ini, sisihkannya. Contoh, kalau ini ngomongin manajemen keuangan ya biasanya, budgeting ya. Kita pakai, kalau di Gadris kita pakai 3S. 3S ini yang udah lumayan Oke. lengkap gitu ya. 3S, S yang Hmm. pertama itu adalah sharing. Jadi, S yang pertama sharing, buat kita sharing apa aja? Biasanya ada yang namanya zakat, perpuluhan, donasi, kasih ke orang tua. Intinya kita sharing, memang buat berbagi gitu. Bayar pajak termasuk, termasuk ya, bayar pajak termasuk di sharing. Oke. S yang kedua, adalah SIP. SIP itu itu singkatan. S-nya adalah savings, jadi kita nabung. Oke. Dana darurat termasuk di dalam situ, di dalam savings juga. Yang kedua adalah investing. Yang ketiga adalah protection. Jadi dana darurat sama protection itu dua pos yang berbeda sebenarnya. Protection kita pakai untuk Oke. ngejagain resiko. Nah, terus S yang ketiga adalah spending. Spending ini buat apa? Spending buat Hmm. kebutuhan hidup dan buat gaya hidup. Jadi ya tetap boleh lifestyle, tetap boleh main, kita bikinin posnya gitu. Biar biar sehat kan sebenarnya, biar keuangan kita kejaga nih. Kita bikin budgetnya aja. Tergantung income kita berapa, nah persentasenya kita atur sendiri sebenarnya. Hmm. Oke. Berarti kalau kalau begitu kita bisa bilang kaya atau miskin itu relatif ya. Sebenarnya bukan bukan satu angka tapi tergantung cara kita manage ini ya. Jadi mungkin mungkin dengan gaji kecil kalau kita selama bisa manage kita bisa merasa diri kita wealthy gitu ya. Iya dong. Jadi rich versus wealthy, kalau di buku Money Psychology itu dikasih tahu. Jadi bedanya rich sama wealthy itu apa? Jadi sering banget orang fokus sama apa yang kelihatan, which is si rich ini. Jadi Hmm. kalau kalau kami di Gather Rich, kami itu sebenarnya artinya adalah gathering rich mindset. Jadi rich mindset people kita gather dan kita belajar bareng-bareng. Nah, tapi kalau kata-kata rich-nya sendiri, kalau menurut buku Money Psychology, dia lebih apa ya? Lebih menunjukkan kalau dia punya barang sesuatu yang tangible, kelihatan mata.
Dan biasanya orang-orang di Hmm, sosial media itu lebih attract sama yang apa yang kelihatan mata kan, mobil iya, mahal, iya jam betul tangan betul. mewah, gitu kan. Nah, Ya, sedangkan kalau kita materi lah. ngomongin, iya betul, materinya gitu ya yang kelihatan. Sedangkan kalau kita lagi bahas soal wealth, wealth itu apa yang sebenarnya nggak harus kelihatan mata. Jadi cara kita, kemampuan kita Hmm, ngelola uang, portfolionya kita invest di mana aja. Sebenarnya kan nggak apa, mungkin ini prinsipnya gue beda sama teman-teman lain. Gue lebih suka ketika gue ya of invest course A, ini B, C, sharing D, E, sharing ini. gue invest sesuatu nggak harus gue tunjukin ke publik kan, nggak harus gue munculin gue baru beli properti atau gue lagi invest kemana nih, nggak harus gue tunjukin gitu. Jadi Oke, lebih lebih enak malah, karena yang gue pelajarin ya dan gue liatin ya, konglomerat biasanya malah dia nggak memunculkan dia lagi punya apa gitu. betul betul betul. Oke, setuju setuju. Menarik. Jadi kalau kalau misalnya kalau seperti itu berarti katakanlah apa ke kita kita mengikuti steps ini 3S ini tujuan akhirnya apa sih sebenarnya kalau misalnya kita bicara end goal-nya financially boleh digambarkan nggak buat orang yang baru mau mulai nih yang belum punya dana darurat belum punya apa end goal-nya kira-kira seperti apa sih? Nah, ini pertanyaannya Mas Amrit bagus banget. Jadi end goal tiap orang tuh beda-beda. End goalnya Oke. tiap orang tuh beda-beda. Jangan sampai kita ikutin goalnya orang lain, padahal sebenarnya goalnya kita bukan ke sana. Jadi, yang dimaksudkan dengan end goal ini, sebenarnya kita harus tahu tujuan keuangan kita tuh mau ngapain. Jadi, Oke, oke. let's Kita say, yang menentukan gitu ya. iya. Jadi, misalkan kita mau beli rumah 5 tahun lagi, tapi si Ya, B mau nikah 5 tahun lagi. Nah, atau misalkan dia mau sekolahin anaknya ke luar negeri misalkan. Jadi tiap orang punya goal yang berbeda-beda. Nah, yang jadi ya. kendala kadang adalah banyak orang nggak nulis goalnya mereka apa, dia nggak tahu Hmm, tujuan keuangannya dia apa, tapi karena dia setiap hari konsumsi sosial media dan dia ngeliatin orang belanja barang mewah dan apa yang ditampilin di ya. sosial media kan bagus banget gitu kan. Nah, mereka jadi ngikutin tujuannya orang lain. Iya, iya. Betul, betul, betul. Gitu. Saya juga sendiri istilahnya kalau kalau misalnya ngelihat juga kan juga kepengen kan lihat lihat barang bagus, ada yang punya gadget baru atau apa, pasti pasti kita ada rasa kepengen lah gitu. Pasti, pasti. Oke. Desire-nya naik kan. Desire-nya jadi Ya, kayak, aduh gue juga pengen nih pakai ya. gitu kan. By the way guys, ini kalau gue lagi ngeliat ke bawah, gue lagi mencatat ya. Kalau belajar itu baiknya dicatat biar ingat. Dan Yes. Dan juga di catat itu banyak untungnya karena setelah IG live kita ini akan ada quiz ya mengenai topik hari ini. Jadi yang di-sharing sama Bro Ken dicatat, nanti ada quiznya kalau bisa jawab ada hadiah menarik. Sekalian belajar kan, sekalian biar ingat mencatat itu biasanya lebih ingat. So sorry, kita balik lagi nih ke ini semakin seru nih. So kita tentukan tujuan finansial, terus berdasarkan itu berarti kita tarik mundur, kita atur gitu ya, savings kita berapa, berdasarkan income kita berapa dan sebagainya gitu. Betul, betul. Berarti kalau kalau begitu sebenarnya boleh nggak kita bilang bahwa kalau memang income kita itu kecil, it's okay, it's a matter of time gitu kan? Akan berarti mungkin speed kita yang di awal lebih lambat gitu. Bedanya di situ aja berarti ya? Nah, sebenarnya kalau misalkan income kita kecil, jadi ada, eh, kita mesti sesuaikan juga sama pengeluaran kita ya. Ada satu buku, kalau nggak salah Money Psychology juga, yang ngebahas kalau orang-orang di US, itu mereka yang berhasil secara keuangan, mereka itu lebih jago defense. Defense dalam arti mengetatkan pengeluaran ya, daripada Hmm, offense, cari income lebih banyak. Nah, oke. kalau kalau kita coba bikin relevan, bikin relate ke kita-kita yang di Indonesia, sebenarnya kan kalau kita punya gaji, let's say punya gaji 5 juta, Ya, tapi kebutuhan kita besar nih. Nah, ada satu prinsip yang mesti kita pakai. Apa yang bisa diukur, bisa ditingkatin, ya kan? ya, Jadi kalau lu bisa ngukur pengeluaran lu atau pemasukan lu bisa ngatur gitu. Well, pemasukan kan dijagain sebenarnya. Yang diatur tuh pengeluaran. Jadi ya, kita ya. harus Betul. nge-track sebenarnya pengeluaran kita tuh kemana aja. Hmm, Pernah oke. di-track atau enggak? Masalahnya kalau lu aja nggak pernah, misalkan nih teman-teman ya, lu nggak pernah ngukur gitu pengeluaran lu berapa. Terus gimana caranya lu bisa meningkatkan atau menurunkan pengeluaran lu? Ya,
Setuju. Berarti sekarang Gitu. kalau pandemi begini seharusnya lebih gampang ya, karena kan mall tutup ya, mall tutup, warteg buka, jadi harusnya kita lebih jago manage pengeluaran kita sekarang. E-commerce buka terus loh. Oh iya, E-commerce oh buka iya. terus. Oke, menarik sekali. Berarti iya, di rumahku aja hampir tiap hari ada paket dari nggak usah nyebut merek, tapi dari salah satu Iya. e-commerce yang hijau. Kalau istri Iya. belanja yang hijau. Oke, menarik. Berarti apapun itu sebenarnya expense kita tetap ada, mungkin berubah bentuk ya, mengikuti tren. Tapi bener, aku aja nggak kepikiran bahwa e-commerce itu sebenarnya juga satu expense yang sangat besar saat ini di rumah tanggaku, walaupun nggak keluar rumah. Jadi tetap sebenarnya kita spending. Nah, ini menarik banget. Pertanyaan berikutnya sekarang, kalau misalnya kita bicara kan, berarti kan tadi kita ada sharing, terus kemudian kita ada saving, ada investing, ada spending dan sebagainya itu. Kalau misalnya kita bicara, kita mau mengedukasi diri nih, misalnya mau ikut seminar atau mau ikut workshop Gather Rich. Nah, kalau mengedukasi diri itu sebenarnya masuk ke pos mana sih? Apakah itu investment atau itu spending? Karena kan kita dapat sesuatu, tapi sebenarnya nggak dapat ilmu gitu. Ilmu itu investment nggak sih? Menurutku ilmu investment sih, benar-benar investment. Karena si Ken yang dulu bobrok sampai bisa jadi hari ini, itu karena punya ilmu yang lebih bagus kan. Kalau dia Ya. nggak belajar atur keuangan, kalau dia waktu itu nggak belajar sama T. Harv Eker, nggak belajar sama Tony Robbins sama si Robert Kiyosaki, ya nggak ada Ken yang hari ini. Mungkin waktu itu gue down doang karena gue ngerasa aduh gue gagal ya gitu. Justru Oke. malah dengan gue punya ilmu yang lebih, dengan gue investasi ilmu lebih gitu ya, nah gue jadi bisa punya income lebih banyak. Jadi ada pepatah tuh yang bilang learn more to earn more gitu kan. Oke. Nah, Jadi kalau posnya gimana? Posnya sebenarnya kalau gue masukinnya di spending. Kan spending itu ada kebutuhan. Nah, gue punya satu kebutuhan di mana education gue taruh di situ. Oke. Berarti education tetap dianggap spending, tapi kita ya sebenarnya spending yang akhirnya spending produktif lah mungkin gitu ya. Iya. Oke. Betul. Kalau ini ada pertanyaan mungkin pertanyaan relate dengan apa yang lagi kita obrolin saat ini, mungkin kita tackle sekarang nih. Jadi kalau generasi sandwich bagaimana? Maksudnya kan ada mungkin menjawab ini, ada orang yang kebutuhannya besar, ada orang yang kebutuhannya kecil gitu kan. Kira-kira kalau orang yang kebutuhannya kecil dia memang hobinya belanja e-commerce atau beli jam tangan atau apa, mungkin kita planningnya lebih gampang. Oke, stop ini otomatis ada gitu kan. Kalau orang yang memang necessity-nya atau kebutuhannya besar, kira-kira Broken ada saran nggak gitu? Quick tip buat mereka. Sebenarnya kuncinya tuh di budgeting. Jadi kalau kita sandwich generation, ini banyak banget ya memang. Sandwich generation itu banyak banget. Yeah. Apalagi di Indonesia. Cuman kita nggak pengen kan anak kita jadi sandwich generation lagi. Nah, sebenarnya quick tipnya ada banyak sih sebenarnya. Jadi yang pertama, kita budgeting. Bagi untuk orang tua. Dan kalau yang untuk anak itu akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Jadi kita mesti belajar untuk terbuka sama pasangan dan juga sama anak tentang keuangan kita. Contoh, ini nih nak, papa lagi belajar nabung. Papa lagi belajar investasi. Jadi si anak itu tahu orang tuanya ngapain. Nah, masalah yang zaman dulu terjadi kan orang tua kita belum melek keuangan gitu. Nah, ketika kita sudah jadi lebih melek keuangan, kita harus ajak anak kita untuk bisa melek juga. Contoh, salah satunya. Nah, kalau zaman dulu, orang tua gue kasih gue duit, nah ini uang jajan kamu. Tapi nanti ketika gue punya anak, yang gue lakukan adalah, nah ini uang tabungan kamu. Kamu mau jajan dari sini. Kamu mau kasih, mau beli mainan yang papa nggak kasih gitu, kamu atur sendiri, bisa beli sendiri. Jadi kita kasihnya, nah ini uang tabungan kamu nih. Kamu yang atur. Belajar, mungkin anak bisa salah. Tapi anak pasti ikutin apa yang orang tuanya lakukan. Oke. Menarik. Berarti sama pasangan sama anak sama gitu ya. Jadi kita planning bersama as a family gitu ya. Iya dong. Kita mesti ajak pasangan kita buat melek juga. Dalam arti gini, pasangan itu kan ibaratnya pendampingnya kita ya. Supaya pasangan itu mengerti kondisinya kita dan bisa ikut support. Nah, kita harus ajak dia untuk ngerti juga. Oke. Menarik. Nah, terus kira-kira kalau misalnya berarti kita sudah budgeting, kita atur financial planning, terus
mungkin menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa kaya kalau kita cuma dari gaji gitu. Kira-kira pasnya ada beberapa pas atau satu pas atau gimana nih kira-kira? Oke, kalau kita kayak dari gaji bisa atau enggak? Bisa Iya, jawabannya. bisa. Cuman memang butuh waktu lebih lama aja. Jadi, Hmm, let's say gini, kalau gaji doang ya nggak invest kan? Atau gaji plus invest nih ceritanya. bebas. Anggaplah berarti kan kalau kalau ada gaji berarti gajinya sebagian bisa dipakai buat invest technically kan walaupun Oh, kecil gitu. oke. Tapi mungkin Nah, hypothetical lah, contoh gitu misalnya aku employee berarti sumber income-nya hanya gaji gitu kan. Kira-kira gimana nih tipsnya supaya bisa kaya? sebenarnya kita definisiin dulu. Hmm, Kayaknya itu dalam arti kita mau angkanya punya berapa. oke. Itu yang lebih ditekanin. Nah, dengan kita bekerja dan kita investasi, kita mulai coba breakdown kita punya income. Income Hmm, kita saat ini berapa? Jadi kan kalau misalkan kita lihat dan kita bisa bandingin, oke, kalau gue nabung 2 juta per bulan, maka dalam 1 tahun gue punya duit 24 juta, gitu ya. hmm. Kalau gue nabung 5 juta per bulan, 1 tahun gue punya 60 juta. Nah, dengan angka yang sudah ada, dengan gue bisa investasiin, gue bisa dapat return, kalau returnnya berapa persen, maka gue ketemu angka berapa nih, Oke, gitu. oke, oke, Kita coba sama-sama hitung supaya lebih clear angkanya tuh berapa. oke, ya, oke. Nah, Nah, silakan, Mas Amrit. nggak apa-apa, lanjut aja tadi kalau masih ada yang ini. Oh, Tadi aku cuma mau summarize aja bahwa kan kita ngatur pengeluaran, tadi kan poin pertama itu kan yang paling kuncinya itu kan. Terus berarti terus dipos-posin, berarti kita ada investasi, berarti dari tabungan kita itu berikutnya kita planning kan, apa yang bisa dilakukan dan estimasi return-nya seperti apa, dari situ kita bisa membuat proyeksi lah gitu, gitu kan maksudnya. yes. Oke, oke. Nah, terus kalau kalau misalnya kita bicara apa, eh, kalau kita mau ngatur pengeluaran sekarang, apakah pengeluaran itu baiknya diatur bulanan? Apa mungkin kan ada pengeluaran yang nggak bulanan, ada pengeluaran yang long term. Kira-kira ada tips nggak mengenai time frame ketika mengatur pengeluaran gitu? Kalau kalau gaji kan biasa monthly gitu kan pasti. Kalau pengeluaran itu kan nggak monthly itu kira-kira gimana baiknya? Nah, kalau pengeluaran yang nggak monthly, berarti kita ngomongin soal planning, ya kan? Apa Oke. yang bisa diukur, maksudnya gini, kita bisa merencanakan gitu. Oke, kira-kira gue, let's say, misalkan contoh ya, si A mau punya anak tahun 2023 gitu. Artinya, atau 2022. Let's say sekarang 2021, si pasangannya hamil gitu. Nah, Ya. berarti kan 2022 udah ada pengeluaran kan? Hmm. Udah ada pengeluaran buat lahiran. Nah, itu Ya. kan sebenarnya di planning, udah tahu. Bukan magic science yang tiba-tiba, ih ada anak. Gue harus keluarin duit Bisa buat juga sesar begitu berapa. sih. Bisa juga terjadi itu sih. Tapi ya Iya, oke, oke, paham, paham. jadi dia butuh butuh dana buat lahiran, dan dia Ya. butuh dana buat check up. Dan 3 tahun setelah anaknya lahir, biaya masuk playgroup. 3 tahun berikutnya si anak itu masuk SD, 6 tahun berikutnya SMP, dan 3 tahun lagi SMA, lalu 3 tahun berikutnya kuliah. Jadi ini sebenarnya bisa di planning dari jauh-jauh hari gitu. Kalau kita ngomongin time Hmm. frame ya. Kalau Ya. kita mau mengarahkan anak kita kuliahnya di US, berarti kita nyicil nabung dolarnya dari sekarang. Bukan dari Hmm. pas udah anaknya mau kuliah baru, ih gue pengen kuliahin anak gue di luar negeri, gimana ya duitnya dari mana ya? Nah itu kan apa ya, agak lucu gitu. Nggak Ya, mungkin, oke. agak nggak realistis gitu kan. Sedangkan Ya. kita berusaha untuk bikin yang namanya financial planning itu jadi hal yang realistis. Nah, kita bisa lihat harga dolar dari dulu sampai sekarang, kenaikannya berapa, kita ngumpulinnya lebih baiknya kapan, sehingga kita tuh lebih apa ya namanya ya, lebih terencana kalau ngomongin secara time frame Hmm. gitu. Oke, oke. Menarik. Nah, terus kalau kalau misalnya itu kan tadi kan kita bicara edukasi, punya anak itu yang besar yang di planning lah. Cuma yang sering kali invisible nih, at least untuk aku sendiri gitu ya. Kita sering kali kan kita misalnya perlu ganti handphone atau laptopnya udah tua lah gitu kan, udah 5 tahun nih laptopnya udah mulai lemot. Laptop kan sebenarnya kan kebutuhan banget gitu kan. Atau misalnya ganti kendaraan,
Yang memang ya suddenly udah nggak memandai kita ganti gitu. Yang begitu-begitu kan sering kali kita nggak ada itu. Nah itu kira-kira masuk dari apa? Keluar dari savings atau harus ada pos terpisah atau gimana tuh untuk beli TV lah katakanlah misalnya TV-nya rusak gitu kan di rumah gitu. Ya untuk yang begitu gimana kira-kira? Nah, sebenarnya itu bisa kita posin di savings. Jadi, di dalam savings itu, kita bisa tulis kita punya tujuan keuangan. Oke, tujuan Hmm, keuangan gue mau ganti mobil nih 5 tahun lagi. Maka gue harus ngumpulin dana berapa. Di situ kan kita jadi tahu kalau, oh iya ya, gue butuh untuk nabung berapa nih setiap bulan. ya, Gitu. Apakah nabung aja cukup atau nabung plus investasi? Kalau nabung plus investasi, gue harus taruh investasi gue kemana nih dengan resikonya yang sebesar apa yang bisa gue tanggung. ya, Kalau oke, misalkan ternyata angkanya nggak realistis dan nggak cukup, ada beberapa pilihan mobil seperti apa yang lo mau ganti. Artinya kan lo harus naikin income. Karena kalau ngomongin keuangan, dasarnya itu kan kita ngomongin income dan expense. Naikkan income, turunkan pengeluaran. Nah, dari dua ini mana nih yang bisa lo pakai gitu. ya, oke, Dua-duanya sampai hari ini, Ken dua-duanya pun si Ken ini pakai gitu. Karena oke, dulu gue udah tahu menarik, nih, pengeluaran banyak, not nice. Jadi sampai ya, Ken hari ini punya aset pun, gue tetap berusaha untuk bisa hidup lebih sederhana, lebih hemat, kayak oke. gitu. Mungkin kita ditur sedikit keluar dari kita bicara nanti kan pengeluaran, income segala macam. Mungkin praktikalnya kalau misalnya kita melihat nyatetnya bagaimana sih? Apa pakai Excel gitu, Microsoft Excel atau kira-kira bagaimana sih gitu supaya kan kita bilang nyatet kan. Kalau kita bilang nyatet, orang kan kalau nyatet di buku kan biasa pada malas kan. Terus ditulis nggak pernah dibaca lagi, nggak dilanjutin gitu. Ada tips nggak? Practically gimana gitu? Karena nyatet itu sesuatu yang simpel tapi orang kan suka malas gitu. Nah, sebenarnya nyatet itu adalah bangun kebiasaan sih. Jadi kalau kita ngomong nyatet itu di buku, sebenarnya nyatet dimanapun bisa, tapi kalau tidak dievaluasi percuma, Hmm, gitu. ya, Nah, kalau untuk nyatetnya sekarang zaman now ada aplikasi. Itu yang hmm, pertama. Yang kedua bisa bikin di Excel sendiri. Kalau gua si Ken ini pakai yang di Excel. Jadi gua punya Excel, tulis pengeluaran gua apa aja, semua yang oke, ke track kita evaluasiin. Supaya kita tahu oh ya per bulan gue punya pengeluaran segini nih ya, gitu. Pemasukan oke, berapa, pengeluaran berapa, kita bisa bikin dengan jelas. Oh iya ya, kita jadi tahu angkanya kita, posisi saat ini kita tuh bagaimana. oke, oke, menarik. Berarti kalau aku summarize, kita mengelola uang itu kan berarti pengeluarannya kita manage, income-nya kita sesuaikan supaya ada lebihnya di pos-pos yang kita butuhkan, dan kemudian dari situ kalau setelah planningnya jelas baru kita grow our money gitu kan. Iya, 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 betul, betul. Jadi kita punya income segini, kita punya expense segini. Artinya kita punya spread untuk kita investasiin. Oke, Jadi oke. kita jaga sebisa mungkin untuk naikin income, turunkan pengeluaran. Makin gede gapnya, makin gede yang bisa kita invest. Hmm, oke. Kalau kalau ada rekomendasi nggak kira-kira minimum nih, misalnya kan misalnya kita termasuk orang yang nggak disiplin nih. Nah, ada minimum nggak nih? Pokoknya lu harus invest minimal sekian persen dari income gitu. Ada nggak angka minimal yang harus diinvest supaya kita bisa? Sebenarnya angka minimal tiap orang mungkin beda ya. Mungkin tiap orang bisa beda karena kemampuan gajinya tiap orang kan beda-beda. Hmm, Tapi kalau yang paling umum kita bisa pakai 1, 2, 3, 4. 10, oke, 20, 30, 40. oke, Jadi 10 buat play, budget buat main, hmm, budget buat happy-happy, oke, 20 budget buat nabung, oke, 30 budget buat invest, hmm. 40 buat kebutuhan sehari-hari. Oh wow, oke. Ya, malah 30 invest ya. Berarti nabung lebih kecil dari invest gitu ya. Kalau ini simpelnya ya, tapi Ya, tergantung simpelnya tiap of orang kan course. Ya, bisa ya, ya. tergantung ya. Mungkin tiap orang bisa Menarik. beda persennya. Berarti kalau kalau kita bicara tabungan, tabungannya itu boleh dipakai nggak? Misalnya, atau kan ada yang bilang kan kalau kita baca di buku tabungan tuh jangan jangan di spend sama aja gitu. Atau kira-kira syaratnya apa sih kalau menurut Broken? Of course ini subjektif ya, personal sharing.
tabungan itu boleh cair untuk apa aja gitu. Tabungan itu boleh cair buat tujuan keuangan kita sebenarnya. Oke. Jadi ini subjektif. Thank you banget Mas Amri tadi udah udah di remind ya. Jadi ini menurut gue bisa jadi beda menurut teman-teman yang nonton. Nah, Hmm. kalau gue sih ngerasanya invest itu di saat gue belum menikah, waktu itu gue belum menikah, invest gue lebih agresif. Gue lebih agresif. Jadi gue mau beli apa, high risk pun gue sikat. It's okay. Kenapa? Karena belum married. Oke. Begitu Iya. sudah menikah, begitu sudah menikah, jadi agak mundur ya, agresivitasnya mundur nih. Jadi gue lebih untuk apa ya? Diomelin istri atau gimana nih? Lumayan, nggak bukan diomelin istri ya, tapi istri emang tipenya konservatif gitu. Dia Oke. lebih apa ya, lebih nahan. Kalau gue Iya, ya. tipenya lebih nafsu. Iya, gas Jadi sama rem lah, jadi balance. iya, ada yang ngegas, ada yang bantuin ngerem juga Iya, ya. gitu. Nah, Oke. begitu udah menikah, gue mulai lebih banyak di ini sih, dana liquidnya gue masukin ke yang low risk gitu. Jadi dana-dana liquid kita invest di tempat-tempat yang lebih low risk. Nah, yang Oke. high risk tetap ada nggak? Tetap ada, tapi porsinya jadi nggak gitu gede. Hmm. Oke. Berarti cara 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 mengelolanya balik lagi perhitungan yang tadi ya, bahwa kita kita bisa invest berapa, dari situ berarti dibagi low risk high risk berdasarkan appetite kita sendiri gitu kan ya. Iya. Hmm. Sebenarnya kalau kita ngomongin high risk dan low risk, kita itu mesti tahu dulu profil resiko kita yang mana. Sebenarnya itu. Jadi kita tahu ya, ketika mau investasi pasti ada resiko kan. Even Ya. ngomongin low risk ya, ngomongin low risk yang deposito aja. Tahun 2020 kejadian satu bank nggak bisa bayar deposito. Banknya di Hmm. rush, untung ada bank dari Korea yang masuk ambil alih. Nah, Hmm. itu low risk loh padahal orang bilang deposito. Jadi Ya. kita harus tahu dulu sebenarnya profil resikonya kita tuh apa. Apakah kita yang low risk, medium risk, ataupun high risk. Nah, ini kita udah tahu profil resiko, kita jadi lebih ngerti kalau gue suka yang low risk, berarti gue akan beli produk-produk investasi, gue lebih invest ke low risk. Tapi kita harus imbangin juga, kalau kita taruh 100% di low risk, bisa jadi kita sama inflasi cuman berimbang doang. Harga naik, ya iya, gue cukup. Nggak akan Hmm. lebih menang gitu. Iya. That's why teman-teman yang punya low risk sekalipun, kita mesti belajar banget buat cari tahu yang high risk seperti apa sih. Resikonya tuh kayak gimana. Supaya kita tahu resikonya dulu, bukan ngincer cuannya ya. Kita tahu resikonya seperti apa, dan kita bisa mulai mengalokasikan dana, meskipun minim, kita mulai boleh investasi ke yang high risk, Hmm. supaya kita bisa dapat pertambahan income, ibaratnya portfolio income gitu ya, angkanya kita, kekayaannya kita jadi lebih bertambah. Tapi kita sesuaikan dengan kita punya porsi angka persenannya kan dari dari dana invest kita gitu. Nah, jangan Hmm. sampai kita invest yang high risk kegedean porsinya, begitu loss, harus cut loss, tujuan keuangannya kita malah nggak tercapai. Nah, itu kan Oke. repot. Ya. Oke. Oke. Berarti tadi apa, kita bicara profil resiko, how much kita berani kalah gitu ya. Dan dari Yes, situ kita alokasiin sesuai. Jadi supaya ketika loss pun kita masih bisa apa, jaga balance kita sendiri gitu kan. yes. Jadi kita kalau ngomongin invest, ada resiko kan? Resiko kan selalu ada nih. Ketika kita masuk ke high risk dan kita harus cut loss, ya udah disiplin cut loss aja. Lebih baik kita disiplin cut loss, kita ambil pelajarannya gitu. Daripada, oh nggak apa-apa, gue invest. Padahal tadinya sebenarnya lu trading. Lu trading, lu udah Hmm. harusnya cut loss, nggak apa-apa deh gue invest aja. Terus ujung-ujungnya setelah 5 tahun baru balik modal, akhirnya gue tarik modal gue. Begitu lu udah tarik modal lu, investasinya malah naik, malah lari gitu. Nah itu kan lu rugi waktu sebenarnya. Ya. Ya. Gitu. Oke. Oke. Menarik. Nah, berarti kalau kalau misalnya kita bicara apa, tadi kan kita bicara 1, 2, 3, 4 itu sebagai benchmark lah. Of course semua orang akan punya persentase sendiri-sendiri. Ada tips nggak kira-kira, mungkin pertanyaan yang paling umum kalau kita bahas ini akan, iya tapi pengeluaran gue udah 80% atau 90% atau bahkan pengeluaran gue 100%. Ada kira-kira ada
tips untuk nurunin pengeluaran nggak sih? Sebenarnya kalau buat nurunin pengeluaran, itu paling simpel yang tadi sempat kita cerita ya. Jadi Hmm. lu tracking pengeluaran lu kemana aja. Oke, Kalau lu udah dicatat bisa semua gitu ya. ukur, iya, lu Hmm. udah bisa ukur, pasti lu bisa mulai tingkatin ataupun turunin bagian mana yang lu atur. Oke, ternyata pengeluaran gua, misalkan ya contoh pengeluaran gua gunting rambut tadinya 100.000 di mall. Sekarang semenjak ada pandemi, ya gua harus cukur rambut minta tolong istri, which is cuman beli 60.000 sampai 100.000 alatnya, tapi gue bisa potong Oke, sendiri gitu. iya, iya. Nah, ataupun gunting rambut yang cari yang lebih murah harganya gitu. Jadi kalau Oke, buat menarik. pengeluaran sebenarnya kita sebisa mungkin cari substitusi. Cari mana Hmm. yang oke nih daripada gue keluar 100.000, gue bisa keluarin 50.000. Tapi kalau banyak setelah kita udah nge-track, kan kita jadi tahu nih mana yang kita bisa bikin lebih murah, bikin lebih murah, bikin lebih murah. Hmm. Kita jadi bisa save lebih banyak. Oke, oke, menarik. Kalau 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 buat gue sih sebenarnya udah lebih hemat lagi karena ini udah nggak tumbuh, jadi nggak ada biaya potong rambut sekarang. Tapi bener juga ya, Mas Amrit Oke, rambutnya nih. jadi buat teman-teman yang botak jangan sedih. Pengeluaran kita sedikit lebih kecil dibandingkan yang lain. Oke, kalau 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 misalnya kita kita bicara nih kita mau mulai invest gitu kan, kira-kira terus lagi-lagi subjektif. Apakah ada investasi yang menurut Get Rich nih lebih cocok untuk pemula atau kan Get Rich netral nih? Kira-kira opini netral seperti apa ya gitu? Kalau nanya kita pasti bilang trading forex. Tapi kalau misalnya nanya Get Rich nih, kira-kira buat beginner apa nih yang good for beginners gitu? Sebenarnya yang good for beginners adalah yang dimengerti sama si beginners. Jadi Hmm, kalau kita ngomong oke. modalnya murah, saham 100.000 bisa. Modalnya murah. Tapi kalau dia tidak mengerti, dia akan tetap loss. Dia akan tetap, dia disalahin apa? Sahamnya. Jadi any instrumen sebenarnya tetap harus dimengerti. Dia benar-benar belajar, dia tahu, jadi dia bisa ukur, oke, kalau gue beli A, resikonya apa? Kalau gue beli B, resikonya apa? Contoh, kalau kita ngomong Hmm, properti bagus nggak? Bagus, tapi kan ada cycle-nya, ada naik, ada turun. 2008 ya. subprime mortgage, properti jatuh. 2009 rally sampai 2014, 2014 stagnan, cenderung turun, akhirnya corona, terus reset. Jadi kalau kita ngomongin properti, misalkan kita beli properti gitu ya, Hmm, bagus nggak? Ya bagus, tapi bentuknya non liquid. Jadi oke. berubah Iya, bentuk iya, dari iya. duit jadi batu gitu kan. Dari duit jadi batu, Hmm, nah, itu pilihan kita. Gimana caranya batu itu menghasilkan gitu. Kita mesti ngerti dulu sejauh mana investasi yang kita mau masukin itu punya resiko apa dan karakternya seperti apa. Nah, kebetulan Mas Amri tadi nanya apa sebut forex. Boleh nggak aku yang nanya balik? boleh. Kan Mau nanya kalau apa nih? forex itu kan aku penasaran sih karena sebetulnya aku belum pernah ini ya kalau beli liquid cash kayak dolar gitu-gitu ada tapi kalau untuk kayak trading Ya, berapa tahun lalu ya forex itu kan terkenal lumayan apa ya iklannya high lumayan risk. mewah fancy gitu ya high risk juga dan Oke, ada oke. beberapa mungkin kalau boleh bilang oknum gitu ya. Jadi orang invest di forex katanya Ya, dengan modal sekian, ujung-ujungnya bukannya untung malah buntung dan habis. Nah itu bagaimana ya? Boleh tahu nggak Mas Amrit gimana ininya? Kok bisa kejadian kayak oke. gitu? Dan yang sebenarnya harusnya terjadi itu seperti apa? Oke, boleh. Mungkin kalau kalau kita melihat banyak cerita-cerita forex, memang tadi kalau kita bicara oknum-oknum itu memang mungkin mereka banyak yang berkedok forex lah, tapi sebenarnya bukan forex gitu kan. Kalau kita bicara forex trading itu kan berarti kita trading sendiri, bukan di tradingin orang lain gitu ya. Itu mungkin yang paling penting. Jadi kalau kita bicara titip uang untuk ditradingkan forex, maka most likely itu tidak terregulasi, tidak ada license karena di Indonesia itu sebenarnya tidak boleh, itu ilegal semua. Nah, kalau kita bicara trading sendiri, maka
forex itu sebenarnya tadi kan sempat dibahas contoh misalnya properti itu long term gitu kan. Ketika barangnya berubah jadi batu, nah ini ada timingnya gitu kan. Karakternya memang long term. Saham pun sebenarnya seperti itu. Naiknya belum tentu hari ini naik, bisa 3 bulan lagi. Nah kalau forex itu sebenarnya karena kita tradingnya itu berkali-kali lipat. Jadi di forex itu kita bisa trading 100 kali lipat uang kita. Sehingga bergerak sedikit aja profitnya bisa sangat-sangat besar. Nah, tapi begitu juga sebaliknya, berarti kalau loss-nya pun bisa besar. Sehingga orang yang nggak ngerti itu, yang overtrade, kita bicara nggak ada money management gitu kan, mereka tidak ngerti, mereka beli barang 100.000 padahal uangnya cuma 1.000, ya baru gerak sedikit habis gitu sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kita bicara forex itu sangat liquid, kapan aja kita mau transaksi, pasti ada pembelinya. Jadi nggak ada nyangkutnya gitu, dan pasarnya buka 24 jam. Pro-nya itulah. Jadi mungkin lebih cocok untuk orang yang seperti tadi Bro bilang, harus belajar, harus ngerti karakternya. Begitu ngerti karakternya, bisa take advantage, karena sangat-sangat liquid dan pergerakannya sangat-sangat cepat. Sehingga ya itu ya, resikonya mungkin sedikit lebih tinggi, tapi peluang profitnya juga sangat-sangat tinggi. Gitu sih mungkin. I see, I see. Ini ada yang komen live perlu edukasi forex nih, boleh nih. Kalau nanti ada, aku juga mau belajar. Ya, yang mau edukasi forex silahkan follow MEFX Indonesia. Terus mungkin bisa di mefx.com, kita ada portal edukasi, video kartun semuanya 2-3 menit, very easy to learn. Cuman ya saran kita itu ya, kalau misalnya mau trading, akun demo dulu, karena di Monex kan ada, kita di MEFX di platform kita itu ada akun demo, jadi kalau loss nggak bayar gitu kan. Tapi profit please jangan minta di withdraw, tidak bisa. Tapi ya itu, bisa belajar dulu, kalau di situ sudah bisa, maka dan sangat guided lah, experience-nya di kita sangat guided lah. Karena sama dengan Gather Rich, kita lagi berusaha memberikan literasi, tapi mungkin kita lebih fokus ke forex, bagaimana orang bisa mengerti karakternya supaya bisa take advantage. Karena sebenarnya kalau kita lihat globally, forex itu instrumen nomor 1 loh. Volumenya $6 triliun per hari, traded per hari di pasar. Jadi ngalahin saham, ngalahin instrumen yang lain. Cuma memang di Indonesia belum terlalu dikenal gitu, belum menjadi pilihan. Beda ya dengan forex titip uang atau forex robot dan lain-lain, itu mostly tidak terregulasi lah, tidak ini. Gitu ya. Oke. Mantap penjelasannya, aku mungkin, ngerti. Pertanyaanku itu aja. Silakan. Sip. Thank you. Kita semoga menjadi wawasan juga ya buat orang yang lain ya. Jadi buat penonton bisa tahu bedanya the real forex as a trader dan tadi ya investasi ilegal. Be careful. Itu kayaknya ilegal, sehingga kita juga nggak ada jaminan gitu kan. Resikonya sangat-sangat tinggi. Oke, mungkin balik lagi bro. Kita ini kita bicara tadi, ada nggak sih habit, misalnya kan kita bicara selain tadi berarti kita manage pengeluaran, kita tracking pengeluaran 1, 2, 3, 4, terus kemudian kita mulai invest, dan mungkin tadi kita bicara, kita pisahkan ya, ada yang low risk, ada yang high risk sesuai dengan appetite kita. Berarti mungkin boleh nggak kita sebut bahwa kalau kita mau belajar trading, entah itu trading saham atau trading kripto atau trading forex, itu keluar dari pos investasi juga gitu ya? Cuma bedanya mungkin lebih atau gimana nih? Kalau trading dan investasi kan beda ya. Kalau trading mungkin lebih fluktuatif gitu kan? Sebenarnya kalau menurutku yang perlu digaris bawahin adalah kita mau invest ke A, gue mau trading di B, tapi kita mesti cocokin juga sama kemampuannya kita. Karena kan source-nya kita tuh waktu. Nah, kalau kita nggak ada waktunya untuk nge-trading, nah kita beli, kita nggak bisa tahu, kita nggak ada analisanya. Kalau trading kan mostly kita pakai technical analysis, kita pakai bandarmologi. Nah, kita harus ngecek sebenarnya. Kita cocoknya lah, lebih tepatnya. Kita cocoknya kemana? Kita cocoknya ke investing atau trading. Nah, buat teman-teman yang masih awam dan pemula, saran gue lu cobain dua-duanya.
Dengan lu cobain dua-duanya, lu jadi tahu nih, kira-kira gue lebih cocok yang mana. Iya, iya. Sorry, putus suaranya. Wah, suaranya Broken putus-putus ya. kayaknya, internetnya mungkin ya agak. Iya, nggak apa-apa, sekarang udah balik. Aku Sekarang udah balik. sambil aku sambil cek speed test. Oh, oke. Oke, oke, oke. Wah, videonya Sebentar ya guys. putus-putus. We will be back. Iya, videonya putus-putus. Suaranya sih sekarang kedengeran, nggak apa-apa. Oh, oke, oke. Kalau suaranya aman ya, oke. Suara masih aman. Iya nih, aku pakai Oke, jadi internetnya tadi kita padahal lagi bisa. bicara. Cuman Haha, nggak. Silakan, silakan nggak lah. dilanjut aja. Sekarang kan semua WFH. Jadi balik lagi tadi pertanyaannya kan, kalau kita trading dan atau investing gitu, apakah kan trading itu kan beda, sebenarnya beda time frame, beda frekuensi transaksi, tapi apakah itu kan sebenarnya tujuannya kan untuk grow the money juga gitu kan? Apakah itu masuk jadi porsi yang mungkin yang resikonya medium atau high masuk di trading, terus investment masuk yang low dan medium atau gimana kira-kira? Tapi maksudnya sama-sama dianggap dana itu gitu kan? Dana untuk mengembangkan financial ini kita, wealth kita. Atau kira-kira apakah ada ini yang lain, Oke. Jadi, strategi yang lain untuk trading? oh oke. Kalau strategi buat trading, sebenarnya kalau sumber data tahu nih, sebenarnya. Nah, kan temen nih Ya, yang agresif, gue berani dapat gain tinggi, gue berani dapat loss gede juga, and I'm okay with that, misalkan. Nah, kalau hal itu terjadi, ya, kalau ngomong long term, biasanya investing. Tapi kalau ngomongin cuan lebih besar dan ngomonginnya short term dan lu punya capacity waktunya, dan it's fine sebenarnya. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, tergantung kitanya sebenarnya. oke. Nah, terus kalau untuk Putus lagi guys, ditunggu ya. Broken balik sebentar lagi. Oke, mungkin sambil nunggu Broken kembali, mungkin aku rekap dulu ya obrolan kita hari ini, um, sambil nunggu Broken kembali. Jadi hari ini tadi kita bahas mengenai bagaimana cara kita bisa kaya walaupun pendapatannya cuma dari gaji gitu kan. Nah, menurut Broken itu tadi kita bahas bahwa yang inti utamanya adalah sebenarnya bagaimana kita memanage antara income dengan pengeluaran. Berarti pertama kita manage pengeluaran kita track, kita catat semuanya, dan kemudian dari situ kita melihat apa yang bisa kita cut gitu kan. Kita pastikan kita tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting. Dan kalau kita tidak catat, menurut Broken banyak yang invisible, nggak kelihatan gitu kan. Misalnya belanja e-commerce kita, apakah kita benar-benar butuh gadget baru itu atau dekorasi baru itu untuk rumah gitu, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita bisa track itu, maka kita bisa memastikan income kita masuknya sama, pengeluarannya itu terkontrol. Nah, dari situ poin berikutnya yang dibahas adalah pengeluaran itu kemudian kita bagi menjadi sharing. Ada yang untuk sharing itu adalah untuk memberikan ke orang lain, membantu sesama atau gifting atau bahkan pajak itu masuk ke sharing. Terus kemudian, halo Broken, welcome back. Berikutnya, aku tadi lagi ngerekap aja sih. Berikutnya setelah sharing ada savings, tabungan kita. Terus kemudian ada investing,
ada dana proteksi, mungkin asuransi dan Halo. sebagainya. Halo. Dan kemudian ada spending, guys. Bro Ken masih putus-putus, bro. Boleh dicoba. Oh, sekarang ini udah. Sekarang lumayan nih. Halo, tes. On off Gimana? kayaknya, Udah mendingan intermittent. belum? Udah mendingan. Videonya masih buram, tapi suara saat ini kedengaran. Oke. Mungkin Iya nih. ini udah last 5 minutes kita bersama. Mungkin aku ada pertanyaan, satu lagi pertanyaan nih yang apa? Mungkin pertanyaan menarik banget nih dari tim sebenarnya. Mereka nanya, kenapa sih sebenarnya banyak milioner itu menjadi filantropis gitu kan, membantu? Apakah itu maksudnya sesuatu, bagaimana, how does that help us gitu? Sebenarnya benefitnya apa sih kita melihat giving itu? Atau tadi itu bahkan poin pertama yang disampaikan Bro Ken tadi adalah sharing gitu kan. Mungkin bisa di-share sedikit the importance of sharing gitu. Atau mungkin ada habit lain yang lebih penting gitu untuk ini selain memanage tadi, mengelola keuangan kita. Sebenarnya kalau untuk sharing itu kan kita lagi berbagi apa yang kita punya buat orang lain. Efeknya sharing itu apa? Yang pertama, sebenarnya kita itu nggak melekat sama uang. Jadi kita punya uang. Nah, masalah yang sering terjadi adalah orang merasa dia melekat sama uangnya. Oke. Ya. Gitu. Nah, tapi nggak banyak orang sadar. Gimana obatnya? Penawarnya apa? Yaitu kita harus giving. Kita harus sharing buat orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita sharing, sebenarnya kita itu dapat happiness. Jadi, in giving, we got happiness. Jadi, kalau kita bilang milioner dan filantropi, banyak banget ya. Mereka itu yang kalau kita lihat, mereka memang bisa bikin bisnis yang profitable, tapi mereka itu fokusnya bukan cuman itu. Mereka fokus untuk helping others. Nah, di situ mereka pasti dapat in return bukan uang lagi, tapi mereka bisa punya sesuatu yang lebih tujuannya mulia. Purpose-nya lebih daripada sekedar uang. Dan boleh kita bilang itu menjadi driving force, menjadi energi mereka juga ya, supaya bisa do more gitu ya. Yes, benar. Dan dengan mereka giving more, sebenarnya secara tidak langsung side effect-nya apa? Mereka jadi lebih dikenal kan. Jadi kadang program CSR itu somehow membantu marketing mereka punya perusahaan juga dan membantu brandingnya mereka juga. Dan di situ mereka dapat side effect yang bisa dibilang menguntungkan untuk semua pihak. Oke, berarti seperti pepatah, the more you give, the more you get back gitu kan? Ya. Give and you shall be given. Betul, setuju. Nah, mungkin selain itu in closing nih, with our final minutes gitu kan. Tadi kita bicara, of course, bagian manage keuangannya, thank you banget, itu sharing yang sangat berharga. Nanti mungkin abis ini aku summarize lagi untuk penonton kita. Terus tadi kita bicara mengenai giving, ada nggak sih habit lain atau your final advice gitu for today gitu, kira-kira habit apa sih supaya kita bisa kaya walaupun sumber income kita itu dari gaji, selain semua yang tadi kita bahas? Well, sebenarnya kalau ngomongin habit, kita mesti ngomongin why-nya dulu. Jadi kita cari tahu sebenarnya why we doing this. Kita melakukan keputusan keuangan seperti ini, kebiasaan keuangan seperti ini, mulai budgeting, mulai planning. Why? Why-nya harus kuat. Jadi kita harus tahu supaya di masa depan nanti kebutuhan keuangan kita terpenuhi. Dan tujuan keuangan kita yang kita udah catat nih, goal keuangan kita apa aja, kita bisa capai. Dan itu pasti membantu bukan cuma kita doang, tapi keluarga kita juga. Kita punya anak nantinya, kita punya pasangan nantinya. Semuanya tercukupkan. Nggak mau dong kita punya pasangan merasa kekurangan gitu kan. Iya. Oke. Jadi the why ya. Jadi mungkin justru awalnya dari situ berarti kita harus punya tujuan kita sendiri, why-nya semakin kuat, why-nya mungkin disiplin kita juga akan semakin baik gitu ya.
Oke. Yes. Dan kemudian tadi kita mungkin in summary kalau ada yang kurang nanti boleh ditambahin bro. Jadi mengelola uang dan cari uang itu dua hal berbeda. Dan tadi kita belajar pentingnya sebenarnya mencatat track expense kita supaya kita bisa save more of our income gitu kan. Income kita itu kita bagi, kita manage. Ada yang buat sharing, terus kemudian ada yang buat saving, ada yang buat investing, ada yang buat protection, dan kemudian sisanya baru di spend gitu ya. Nah udah inget tuh, ya kan? Yes. Oke, thank you. Terus kemudian tadi kita bicara kalau misalnya itu sudah dilakukan, budgeting kita jelas, ada poin juga kita involve the family gitu kan, turunkan itu ke anak, discuss itu dengan pasangan, make it a habit di seluruh household kita, family kita supaya itu bisa dijalankan lebih konsisten gitu. Dan kemudian kita boleh punya proporsi kita masing-masing sesuai dengan ini selama yaitu kita bisa jalankan dan kita maintain dan terus tadi kita ada poin mengenai investment. Kalau kita investasi sesuaikan juga dengan profil risiko kan. Apapun itu kita pahami dulu, belajar dulu, jadi jangan langsung nyemplung tanpa atau ikut-ikutan orang lain gitu. Dan kalau misalnya kita invest setiap instrumen, tadi juga kita sempat bahas mengenai properti, mengenai saham, mengenai forex, masing-masing punya risiko berbeda, punya karakter berbeda, punya time frame juga yang berbeda. Jadi kita sesuaikan dengan timeline kita dan tujuan akhir kita. Gitu ya? Sip. Yes, betul. Wah ini Mas Amrit bagus sekali loh kasih ininya. Semua Semuanya dicatat. dengan baik. Bukan cuma dicatat, Mantap dipraktekin sekali. juga dong, dipraktekin juga. Sedap, ya benar. Abis dicatat dipraktekin. Thank you banget atas waktunya hari ini. Pengen ngobrol lagi nih, tapi waktunya sudah terbatas. Kita IG live 1 jam. Hopefully next time kita bisa undang Bro Ken lagi, bisa ngobrol lagi. Very exciting. Kayaknya masih banyak pertanyaan yang belum ke cover. We look forward for the next session. We'll see you again. Thank you so much, bro. Thank you. Sampai ketemu dan sukses terus. Thank Sukses you. terus. Terima kasih Mas Amrit. Sukses juga buat Mas Amrit. Thank you.